Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan beribadah, ibadah peringatan akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat tata acara yang ada pada kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita berkumpul dan bersekutu di tempat kita masing-masing, beribadah untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus, yakni memperingati kasih Tuhan yang begitu besar untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bentahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Marilah kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 81, ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda,
yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 77 ayat 3 dan ayat 4. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 78 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri.
kita berdiri menghadap Tuhan. Lihatlah salib Yesus, sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpan kita atas kehendaknya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, oh Tuhan Yesus, domba Allah yang menanggung dosa kami. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan supaya kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatkanlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 412 ayat 1. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 426 ayat 2.
membaca epistel yang ditetapkan untuk hari ini yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 29. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku WND nomor 84 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan untuk kita seluruhnya. Pada hari ini pukul 14 WITA tepat atau pukul 2 siang, kita juga akan mengadakan perkumpulan Jumat Agung, yakni mengingat detik-detik kematian Tuhan Yesus Kristus. Untuk tata acara, kita boleh melihat dalam acara yang dibagikan dan boleh juga mengikuti video ibadah yang ada di YouTube RN HKBP Borneo. Pada hari Minggu 12 April 2020, kita akan mengadakan kebaktian subuh ataupun buha-buha ijuk bersama keluarga kita masing-masing menggunakan acara yang sudah dibagikan. Dan pada pukul 10 WITA, kita akan melaksanakan ibadah peringatan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang bertempat di rumah kita masing-masing dengan menggunakan acara yang sudah dibagikan. Boleh juga mengikuti video ibadah yang ada di YouTube RN HKBP Borneo. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 449 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah peringatan akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata,
Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada tahun ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Ini semua akibat pandemik global yang disebut dengan COVID-19. Kita boleh melihat situasi yang belum menentu. Bahkan vaksin untuk virus ini juga belum ditemukan. Semakin hari korban yang terpapar virus ini semakin bertambah. Bahkan kalau kita boleh melihat data yang selalu dikeluarkan oleh WHO sampai detik ini, sampai waktu ini, puluhan ribu orang meninggal di seluruh dunia akibat COVID-19 ini. Mungkin salah satu dari antara mereka itu adalah keluarga kita, itu adalah saudara kita, itu adalah sahabat kita. Dan kalau boleh kita melihatnya, begitu menyakitkan dengan apa yang terjadi ketika mulai sakit, dia diisolasi sendiri, bahkan sampai kepada penguburan, kita tidak memperhatikannya. Betapa hancur hati ini, betapa remuk hati ini. Namun di balik semua itu, kita juga patut bersyukur. Meskipun semakin hari semakin banyak yang positif terpapar virus ini dan juga bertambah korban yang meninggal, tetapi semakin banyak juga orang yang sembuh dari paparan virus ini. Inilah yang membuat kita bersyukur. Inilah yang membuat kita terus berpengharapan. Inilah yang membuat kita di dalam iman berharap bahwa Tuhan akan melalukan ini, Tuhan akan menolong ini, Tuhan akan melepaskan ini, dan keadaan kita semakin berangsur pulih, segera membaik, dan inilah yang akan menghibur kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, pada dasarnya semua manusia akan mati. Peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang pasti terjadi di dalam kehidupan ini. Namun, ada satu kematian yang unik, yaitu kematian yang terjadi pada Jumat yang Agung. Itulah kematian Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini, kita memperingati akan kematian itu. Ini adalah satu perayaan yang sangat besar di dalam kehidupan orang Kristen, memperingati hari kematian Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa ini menjadi perayaan yang besar? Mengapa ini menjadi sesuatu hal yang penting? Karena kita yakin dan percaya bahwa kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian seperti kematian orang yang biasa,
Tapi kematian Tuhan Yesus memiliki makna yang begitu luar biasa. Bahkan dari kematiannya ada kehidupan yang begitu luar biasa untuk manusia yang harusnya sudah mati. Inilah mengapa peristiwa kematian Sang Juru Selamat itu menjadi luar biasa dan menjadi sentral di dalam iman kita orang Kristen. Kematian yang membawa kehidupan kepada setiap insan yang ada di dunia ini. Inilah salah satu yang membuat kita sangat bersyukur ketika Tuhan kita yang begitu baik mau memberikan hidupnya, nyawanya untuk keselamatan kita, untuk kelanjutan kita menjalani setiap harinya di dalam kehidupan ini. Peristiwa kematian Yesus dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56 menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya yang merayakan Jumat Agung pada tahun ini. Yesus sudah mati dan setiap tahun kita merayakan peristiwa itu sebagai perayaan Jumat Agung. Namun, bagaimanakah kita memaknai Jumat Agung dalam kehidupan dunia yang sedang bergumul akibat pandemi COVID-19 saat ini? Alkitab memberi kesaksian bahwa Yesus mati dengan cara disalibkan. Penyaliban adalah suatu bentuk hukuman yang sangat kejam dan mengerikan. Pada masa Yesus, penyaliban itu biasanya dilakukan atau dikhususkan untuk para budak yang tidak memiliki nilai, yang tidak memiliki harga, yang melakukan kesalahan. Ketika dia melakukan itu, maka dia akan disalibkan. Inilah hal yang pertama. Peristiwa penyaliban juga ini dilakukan kepada penjahat yang terjahat. Ya, ini boleh kita garis bawahi, kepada penjahat yang terjahat, yang melakukan kejahatan yang begitu luar biasa. Inilah biasanya penyaliban itu dilakukan ke dalam dua hal tersebut. Namun kita lihat Yesus Sang Juru Selamat yang tidak mengenal dosa, yang tidak berdosa, kini disalibkan, kini harus disalibkan. Bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatannya, bukan karena kejahatannya, tetapi itu semua dilakukan karena kejahatan kita, karena perbuatan kita yang penuh dengan dosa. Demi keselamatan kita, Yesus rela disiksa, Yesus rela disakiti, Yesus rela diolok, Yesus rela dihina, Yesus rela ditelanjangi, Yesus rela dibuat tak berdaya. Bahkan hingga akhirnya dia harus mati. Yesus mengorbankan nyawanya, Yesus mencurahkan darahnya demi penebusan kita, supaya kita, setiap orang yang percaya, tidak akan binasa, melainkan meroleh kehidupan, bahkan bukan hanya kehidupan saat ini, sampai kepada kehidupan kekal. Kedahsyatan penderitaan Yesus terungkap dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini. Meskipun dia sebagai seorang yang ilahi, namun di dalam kemanusiaan, lewat siksaan yang dia terima dalam proses jalan Via Dolorosa sampai kepada penyaliban yang begitu menyakitkan. Kita boleh melihat, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini, begitu sakit yang dia rasakan, itu boleh ketika terucap ucapan di ayat 46, yakni ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Dia berseru sangat keras. Dia berseru begitu kuat. Dia melihat, dia merasakan kesakitan yang begitu luar biasa yang dia rasakan pada saat itu. Nah, namun apakah itu sebuah keluhan? Apakah itu dia berarti mengeluh kepada Allah yang telah mengutus dia untuk menebus kita? Perlu kita perhatikan ataupun perlu kita memahaminya, tidak dengan memisahkan. Mungkin kita fokus kepada perkataan yang mengatakan, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi kita harus memahaminya secara penuh, yaitu Allahku, Allahku. Ini menunjukkan kedekatan yang begitu luar biasa, hubungan yang tetap terjalin, hubungan yang tetap terjaga antara Yesus dan Bapa Allah. Meskipun situasi yang sangat sulit, bahkan nyawa menjadi taruhannya, dia tidak mau melepaskan hubungan itu. Tetapi di dalam kesulitan yang begitu sulit, di dalam kesakitan yang begitu sakit, di dalam pergumulan penderitaan yang begitu berat, dia menyerukan, Allahku, Allahku, yang berarti di dalam Allah ada dirinya, ada hubungan yang senantiasa terjaga. Jadi fokusnya bukan kepada mengapa engkau tinggalkan aku, tetapi adalah satu kesatuan dari kata seruan Allahku, Allahku. Dia mau menyerukan kesakitan ataupun penderitaan yang dia alami pada saat itu kepada Allah. Dia tidak mau diganggu oleh penderitaan itu, tapi dia mau bahkan dalam penderitaan sekalipun dia tetap bersekutu, dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini juga menunjukkan betapa sakitnya penderitaan yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jikalau kita melihat Yesus yang merupakan Allah itu sendiri juga merasakan kesakitan yang luar biasa akibat dosa yang kita lakukan, masihkah kita melakukan dosa? Masihkah kita tetap melakukan perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan? Masihkah kita menjauh dari apa yang Dia dambakan dalam kehidupan kita? Inilah pertama yang mau diajarkan di dalam renungan ataupun di dalam khotbah kita pada saat ini. Seharusnya, sepatutnya kita malu di hadapan Tuhan yang tidak bersalah namun mengalami penderitaan yang berat akibat dosa kita. Dia mau mati karena kesalahan kita. Dia mau berkorban, dia mau memberi nyawanya, dia mau memberi hidupnya untuk kelangsungan kehidupan manusia di dunia ini. Inilah yang membuat kita bersyukur sekaligus terharu untuk pengorbanan yang Tuhan berikan. Begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita juga boleh merenungi ketika kita melihat bagaimana penderitaan Yesus, pengorbanan Yesus, bagaimanakah kita mensyukuri itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimanakah Bapak Ibu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga mensyukuri karya penyelamatan Tuhan untuk tetap melakukan kebaikan di sepanjang aktivitas di dalam kehidupan kita ini? Kalau mungkin kita flashback sebentar, Bapak Ibu, apa yang sering kita lakukan? Apakah kita sering menyenangkan hati Tuhan, atau sebaliknya kita sering lebih lagi menyakiti Tuhan? Inilah yang menjadi renungan kita. Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk pengorbanan yang Kristus lakukan
di dalam kehidupan kita. Mari kita pergumuli untuk saat ini. Firman Tuhan kita pada saat ini juga bukan hanya bercerita tentang dahsyatnya penderitaan yang dialami Yesus, tapi pada saat ini juga ditunjukkan bagaimana dahsyatnya yang terjadi akibat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Setidaknya kita boleh melihat beberapa peristiwa yang terjadi setelah Yesus mati di kayu salib. Kita boleh melihatnya di dalam firman Tuhan. Yang pertama, terjadi gempa bumi. Yang kedua, bukit-bukit batu terbelah. Yang ketiga, kuburan-kuburan terbuka. Yang keempat, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Yang kelima, mereka yang telah bangkit itu masuk ke kota kudus yaitu Yerusalem dan menampakkan dirinya kepada orang banyak. Yang keenam, gempa bumi yang terjadi pada saat itu membuat pasukan dan prajurit-prajurit Romawi yang perkasa merasa ketakutan. Sungguh, dia adalah anak Allah. Ini adalah pengakuan dari pasukan dan prajurit-prajurit yang perkasa yang saat ini ketakutan. Dan yang ketujuh yang tak kalah penting, dicatat bahwa kejadian-kejadian itu disaksikan dari jauh oleh 3 perempuan yang setia mengikuti Yesus, yakni Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu dari anak-anak Zebedeus. Artinya, kedahsyatan yang terjadi setelah kematian Yesus itu nyata terjadi dalam kehidupan. Artinya, genaplah bahwa Yesus itu adalah manusia yang merasakan penderitaan yang begitu luar biasa oleh siksaan yang terjadi di dalam jalan Via Dolorosa, dan dia juga adalah Allah yang telah mati, yang ditunjukkan oleh dahsyatnya pergerakan alam yang terjadi pada saat itu. Ini membuat juga pengakuan yang begitu luar biasa dari orang-orang yang bahkan tidak percaya kepada Yesus, keluar dari perkataannya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukankah kita harusnya orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mendengarkan berita tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, semakin lagi lebih untuk percaya kepadanya bahwa dia adalah anak Allah. Sering sekali di dalam kehidupan kita, ketika banyak problem yang terjadi, ketika banyak kesusahan yang terjadi, kita justru percaya bukan kepada Yesus. Kita justru percaya kepada yang mungkin orang-orang yang dikatakan pintar, atau mungkin lebih mengandalkan kekuatan kita. Nah, lewat peristiwa ini, dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Dengan demikian, firman Tuhan ini juga mau mengajak kita, percayalah kepadanya. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita dari kuasa kematian, dari dosa. Dan dia jugalah Allah yang akan menolong kita dari setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang boleh kita ambil dari renungan ini? Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Lihatlah, peristiwa kematian Yesus memberikan kehidupan bagi orang banyak. Yang mau mengatakan kematian Yesus yang terjadi cukup hanya satu kali juga akan membawa keselamatan kita. Dan di sana ada pengharapan yang teguh untuk kesulitan yang saat ini kita hadapi. Percaya, Tuhan akan melalukannya. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan yang terjadi saat ini. Lalu yang kedua,
ketika Yesus mau mati untuk orang banyak, lalu apa yang boleh kita lakukan juga untuk sebagai bahagian memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini? Kita juga harus mengorbankan diri kita. Bukan berarti kita harus mati sama seperti Yesus, tapi mungkin mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah untuk keselamatan orang banyak, untuk keselamatan orang-orang yang di sekeliling kita, untuk keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Karena setiap apa yang boleh kita saksikan, setiap apa yang boleh kita dengarkan dari berita sukacita yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini harus kita lakukan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita menghayati makna kematian Yesus itu dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, ingatlah, dia mati bukan karena kesalahannya, tetapi dia mati untuk menolong kita. Dia mati untuk memberikan kita kehidupan. Oleh karenanya, bersyukurlah. Lalu yang kedua, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha pengasih. Dia adalah Allah yang maha baik, yang akan menolong kita dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Namun seharusnya kita juga sudah terus dan tetap melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bersyukurlah untuk kematian Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita diselamatkan. Dan tunjukkanlah rasa syukurmu itu di dalam perbuatan yang terus menyenangkan hati Yesus. Renungan inilah yang menguatkan kita juga dalam situasi sulit akibat COVID-19. Percaya Tuhan akan memampukan kita melewati hal sulit saat ini. Dia tidak akan tinggal diam, dia akan menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun engkau berada, mari merenungkan sejenak sejauh mana kita mensyukuri kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita renungkan. Lihat betapa luar biasanya penderitaannya. Mari kita jalani dengan baik kehidupan ini. Dan apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu saat ini, percaya Dia adalah Allah yang maha baik, akan menolong kita. Diberkati Tuhan kita sekalian, diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam sukacita. Tuhan yang menjagai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang masih memberikan kami kesempatan bersekutu denganmu, meskipun kami harus terpisah di rumah kami masing-masing, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terlebih ketika pada saat ini kami boleh mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dia mati untuk menyelamatkan kami. Dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Dia adalah Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, menolong, membantu, melepaskan kami dari setiap situasi sulit yang kami hadapi. Biarlah Bapa kami semakin merenungi ini, terlebih lagi melihat jauh ke dalam diri kami, apa yang telah kami lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Demikian juga Bapa, kami meyakini juga lewat firman-Mu untuk situasi sulit yang kami hadapi saat ini, Tuhan juga akan mengubahkan keadaan kami. Untuk dosa kami saja Tuhan Engkau mau mati, apalagi untuk hal yang saat ini terjadi, Tuhan akan membantu dan menolong kami, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan jagai dan sertai mereka di dalam setiap apa yang boleh mereka lakukan dalam aktivitas mereka. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam sukacita, berkati dalam umur yang panjang, berkati juga di dalam rezeki. Ampuni kami Tuhan dari kesalahan dan dosa, kami layak menerima berkat dan juga saluran berkat. Tak lupa kami mau berdoa kepada
terhadap situasi yang mulai terjadi pada saat ini. Kiranya Tuhan melalukan COVID-19 ini. Terlebih Tuhan, untuk pemerintah kami yang juga berjuang untuk menanggulangi ini, bahkan memberikan kesejahteraan kepada kami. Berikan hikmat kebijaksanaan. Terlebih juga para medis yang menjadi garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan jagai, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati mereka. Terlebih Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang menjadi korban dari COVID-19 ini, yang mereka pada saat ini sedang dirawat, Tuhan pulihkan keadaannya. Tapi Tuhan, untuk keluarga dari saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, Engkau yang menghiburkan, Engkau yang menguatkan mereka. Jagai dan sertailah kami ya Tuhan. Lalukanlah pandemik ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersuka cita bersama kembali. Terlebih lagi beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami serahkan hidup kami, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku WMB nomor 622 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Mari memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Shalom, demikianlah acara ibadah kita, peringatan akan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa yang diberitahukan tadi, kita akan melanjutkan acara kita dalam ibadah Jumat Agung, yakni memperingati detik-detik kematian Yesus Kristus yang akan kita mulai pada pukul 14 WITA ataupun pukul 2 siang. Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati kita.